Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cairani Nadila dengan NIM 2021-31100 dari Fakultas Telematika Energi, jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai making complex decision pada kecerdasan buatan. Materi ini membahas masalah komputasi yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada lingkungan stokastik. Proses stokastik adalah salah satu cara untuk mengkuantifikasikan hubungan antara sekumpulan peristiwa acak. Oleh karena itu, proses stokastik seringkali digunakan dalam memodelkan suatu sistem yang berubah secara acak dari waktu. Proses stokastik sering juga disebut dengan proses random. Masalah keputusan berurutan dalam lingkungan stokastik juga disebut dengan keputusan Markov proses atau disingkat dengan MDP. Ditentukan oleh model transisi yang menentukan hasil probabilistik dari tindakan dan fungsi hadiah yang menentukan di setiap status dari setiap utilitas negara bagian. Metode untuk memecahkan MDP biasanya melibatkan pemrograman dinamis, yaitu menyederhanakan masalah dengan memecahnya secara rekursif menjadi potongan-potongan kecil dan mengingat solusi optimal untuk bagian-bagiannya. Apa sih yang dimaksud dengan keputusan? Keputusan merupakan hasil akhir dari suatu strategi atau tindakan dengan memenuhi syarat, variabel, dan model yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Keputusan dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui pelaksanaan atau tindakan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, namun pembuat keputusan kerap kali dihadapkan pada kerumitan pada lingkup pengambilan keputusan dengan data yang begitu banyak. Oleh karena itu, sebagian besar pembuat keputusan mengandalkan seperangkat sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Karena masalah keputusan bersifat berurutan, maka fungsi utilitas bergantung pada urutan status dan tindakan, atau biasa disebut dengan sejarah lingkungan. Utilitas urutan status adalah jumlah dari semua hadiah atas urutan, mungkin diskon dari waktu ke waktu. Solusi dari MDP adalah kebijakan yang mengaitkan keputusan dengan setiap keadaan yang mungkin dicapai oleh agen. Sebuah kebijakan yang optimal memaksimalkan utilitas dari urutan negara yang dihadapi saat dijalankan. Sedangkan utilitas suatu negara adalah jumlah imbalan yang diharapkan ketika kebijakan optimal dijalankan dari negara bagian. Algoritma iterasi nilai secara iteratif memecahkan sekumpulan persamaan, menghubungkan setiap negara bagian dengan negara tetangganya. Topik selanjutnya adalah algoritma MDP. Ada 4 algoritma yang digunakan dalam proses MDP. Yang pertama adalah iterasi nilai, yang kedua iterasi kebijakan, ketiga program linear, dan yang keempat adalah algoritma online. Berikut adalah penjelasan mengenai keempat algoritma MDP. Yang pertama adalah iterasi nilai. Persamaan Bellman adalah dasar dari algoritma iterasi nilai untuk menyelesaikan MDP. Jika ada n kemungkinan keadaan, maka ada n persamaan Bellman 1 untuk setiap keadaan. N persamaan berisi n yang tidak diketahui utilitasnya, sehingga harus menyelesaikan persamaan simultan untuk menemukan utilitas. Yang kedua adalah iterasi kebijakan. Iterasi kebijakan menyarankan cara alternatif untuk menemukan kebijakan yang optimal. Algoritma iterasi kebijakan menyimpang dari 2 langkah, yaitu evaluasi kebijakan dan peningkatan kebijakan. Kedua algoritma ini akan berhenti ketika langkah perbaikan kebijakan tidak menghasilkan perubahan utilitas. Karena hanya ada banyak kebijakan untuk ruang keadaan terbatas, dan setiap iterasi dapat ditunjukkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Sehingga iterasi kebijakan harus dihentikan. Yang ketiga adalah program linear.
Program linear atau disingkat dengan LP adalah pendekatan umum untuk merumuskan masalah optimasi terbatas, dan ada banyak pemecah LP yang berkekuatan industri yang tersedia. Mengingat bahwa persamaan Bellman melibatkan banyak jumlah dan maksimal, mungkin tidak mengejutkan bahwa penyelesaian MDP dapat direduksi menjadi penyelesaian program linear yang diformulasikan dengan tepat. Misalnya, dari fakta bahwa program linear dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, dapat ditunjukkan bahwa MDP dapat diselesaikan dalam polinomial waktu dalam jumlah status dan tindakan serta jumlah bit yang diperlukan untuk menentukan model. Dalam praktiknya, ternyata pemecah LP jarang seefisien program dinamis untuk menyelesaikan MDP. Selain itu, polinomial terdengar bagus, tetapi jumlah status seringkali sangat besar. Topik selanjutnya adalah MDP yang dapat diamati sebagian. Terdapat MDP yang dapat diamati sebagian, biasanya disebut dengan POM-DPS. Namun, algoritma ini jauh lebih sulit dipecahkan daripada MDP. POM-DPS dapat diselesaikan dengan cara konversi ke MDP di ruang kepercayaan yang berkelanjutan, yaitu algoritma iterasi nilai dan iterasi kebijakan. Optimal perilaku dalam POM-DPS mencakup pengumpulan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dan sehingga membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Agen teori keputusan dapat dibangun untuk lingkungan POM-DPS. Agen menggunakan jaringan keputusan dinamis untuk mewakili model transisi dan sensor, untuk memperbaharui status keyakinannya dan memproyeksikan urutan tindakan yang memungkinkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.